Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan 40 gram atau 1 saset susu kental manis putih. Selanjutnya ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah kembali. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman bisa juga menggunakan vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan campuran minyak, santan, dan SKM. Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada larutan minyak yang tidak tercampur rata, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi 3 sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 3 sama rata seperti ini, saya akan menambahkan pasta taro atau talas. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan setengah sendok makan. Dan adonan yang kedua saya menambahkan 1,5 sendok makan pasta taro atau talas. Selanjutnya bisa kita aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya kita aduk dan tercampur rata seperti ini, untuk adonan yang ketiga ini original saja, lalu kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Olesi margarin di bagian bawahnya saja seperti ini. Lalu lapisi dengan kertas roti. Dan oles kembali tipis-tipis menggunakan margarin. Setelah selesai, tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang original atau adonan yang putih.
Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini, supaya merata ya. Lalu hentakan beberapa kali, dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan, ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih, jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan, dan ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya bagus banget, mengembang sempurna. Sekarang kita lapisi dengan adonan yang kedua, yaitu yang rasa taro, tapi yang warnanya lebih muda ya teman-teman. Jangan lupa diratakan. Selanjutnya kita akan kukus kembali selama 12 menit. Setelah 12 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget. Dan selanjutnya kita akan lapisi dengan adonan yang terakhir, yaitu rasa taro yang warnanya pekat. Jangan lupa diratakan. Dan untuk yang terakhir ini kita akan kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget, matang sempurna. Ini udah matang ya teman-teman. Sekarang siap kita angkat. Dalam keadaan masih panas, sekarang akan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan, sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini, supaya lebih mudah ya kita mengeluarkannya dari loyang. Wow, hasilnya cantik sekali. Kita akan lepas kertas rotinya. Benar-benar cantik banget, mulus, lembut, dan empuk. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu. Setelah bolunya dingin, kita potong bolunya menjadi 3 bagian sama rata. Dan kita potong perbagiannya menjadi 12 bagian sama rata. Selanjutnya kita akan kemas menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 10 cm yang sudah saya potong seperti ini ya. Kemudian kita ambil satu potong bolu dan kita akan bungkus dengan plastik OPP seperti ini. Hasilnya cantik banget. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Yang pertama, siapkan mangkuk dan siapkan ayakan. Masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Kita masukkan ke dalam ayakan. Masukkan juga 30 gram atau 3 sendok makan coklat bubuk. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue ya, yang kiloan. Dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ketiga bahan ini kita ayak. Setelah selesai kita ayak, kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu sisihkan. Siapkan panci kecil berisi air panas. Dan letakkan mangkuk anti panas ke dalam air panas seperti ini. Masukkan 75 gram coklat batang atau DCC.
Tambahkan 100 ml atau 15 sendok makan atau 80 gram minyak sayur. Selanjutnya aduk kedua bahan ini sampai meleleh. Nah, setelah kedua bahan meleleh seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan mixernya tidak kita gunakan kembali. Lalu masukkan tepung, coklat bubuk, dan baking powder yang tadi sudah kita campur. Lalu aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan coklat batang dan minyak yang sudah kita lelehkan tadi. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Karena ini mengandung minyak, jadi mengaduknya harus sampai benar-benar tercampur rata ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan mangkuk kecil. Saya akan mengambil 6 sendok makan adonan ke dalam mangkuk kecil. Setelah selesai bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Nah, setelah adonan terbagi dua sama rata seperti ini, lalu bisa kita sisihkan dulu. Dan ambil adonan yang sudah kita sisihkan ke dalam mangkuk kecil. Saya akan menambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm. Olesi menggunakan margarin hanya di bagian bawahnya saja. Saya olesi tipis-tipis saja ya. Jangan lupa lapisi dengan kertas roti. Olesi kembali tipis-tipis menggunakan margarin. Setelah selesai, tuang adonan yang pertama yang tadi sudah kita bagi dua sama rata.
Jangan lupa diratakan. Nah, setelah merata seperti ini, selanjutnya hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara, dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan, masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya, ini akan kita kukus selama 12 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 12 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Lalu kita akan lapisi dengan adonan yang kedua, yaitu adonan yang tadi sudah kita campur dengan susu kental manis coklat. Jangan lupa diratakan. Setelah merata seperti ini, kemudian bisa kita tutup dan akan kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit bisa kita buka kembali. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget. Dan untuk lapisan yang ketiga atau yang terakhir kita akan tuang. Ini adonan yang tadi sudah kita bagi dua ya teman-teman. Jangan lupa kita ratakan. Nah, setelah merata, ini untuk yang terakhir kita akan kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget. Ini udah mateng, siap kita angkat. Dalam keadaan masih panas, langsung saja kita keluarkan dari loyang. Dan sebelum dikeluarkan, sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Wow, hasilnya cantik banget. Kita buka kertas rotinya. Mulus sekali ya teman-teman. Ini sangat lembut dan empuk. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu. Setelah browniesnya dingin seperti ini, bisa langsung kita potong-potong. Yang pertama, saya akan memotongnya. Saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Dari potongannya pun ini udah kerasa kalau browniesnya benar-benar lembut dan empuk banget. Kita akan lihat bagian serat dalamnya cantik sekali ya teman-teman. Lapisannya kelihatan, ini lapisan coklatnya. Dan ini hasilnya super duper empuk banget. Wow, beneran empuk banget ya teman-teman. Sekarang siap kita potong-potong. Untuk perbagiannya saya potong menjadi 12 bagian sama rata. Setelah dipotong-potong, sekarang akan saya kemas. Di sini saya akan mengemasnya menggunakan plastik OPP ukuran 6x10 cm. Buka perekatnya, kemudian ambil 1 potong brownies. Kita letakkan seperti ini. Dan kita tempel plastik OPP-nya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing.
Nah, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Masukkan 140 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan 1 saset susu kental manis putih. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata, pelan-pelan saja seperti ini. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Berikutnya, saya akan memasukkan 80 gram atau 100 ml atau 15 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Jika teman-teman ingin menggunakan minyak sayur atau minyak goreng juga boleh. Kemudian aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada margarin yang tersisa atau yang tidak tercampur rata, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Untuk selanjutnya, ini adonannya akan saya bagi dua sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi dua sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 saset kopi susu instan. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja sesuai dengan selera. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, untuk adonan yang kedua, saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta nangka. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Olesi menggunakan margarin di bagian bawahnya saja. Setelah selesai, lapisi menggunakan kertas roti. Olesi kembali tipis-tipis menggunakan margarin seperti ini. Setelah selesai, tuang adonan yang pertama yaitu adonan yang kopi susu. Jangan lupa diratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini. Dan hentakan beberapa kali supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam, dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan, kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan.
Selanjutnya ini akan kita kukus selama 12 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 12 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Kemudian kita akan tuang adonan kedua. Sebelum dituang, saya akan menambahkan 1 sendok makan seres dan kita aduk rata. Setelah tercampur rata, bisa langsung kita tuang adonan kedua di atas adonan yang pertama. Jangan lupa diratakan. Dan kita tutup, kukus kembali selama 20 menit dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman. Kita bisa lakukan tes tusuk. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini artinya sudah matang dan siap kita angkat. Dalam keadaan masih panas, sebelum dikeluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kita bisa buka kertas rotinya. Wow, ini benar-benar lembut dan empuk banget. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong. Setelah bolunya dingin, langsung saja kita potong-potong. Untuk yang pertama, saya akan bagi bolu menjadi 3 bagian sama rata. Setelah terbagi 3 sama rata, kemudian kita potong-potong kembali seperti ini. Hasil bolunya benar-benar cantik banget teman-teman, seratnya halus dan super empuk. Kita potong-potong sampai selesai. Di sini saya akan memotongnya menjadi 12 bagian. Untuk mengemasnya di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 10 cm. Jangan lupa buka dulu perekatnya, kemudian ambil 1 potong bolu, dan kita kemas seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang. 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Saya juga menambahkan setengah sendok teh baking powder. Lalu aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata.
Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya, masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan 1 saset susu kental manis putih. Jika teman-teman tidak ingin menggunakannya, bisa di-skip. Aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Berikutnya atau yang terakhir, saya masukkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan. Jika teman-teman ingin menggunakan minyak sayur atau minyak goreng juga boleh. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata, jangan sampai ada margarin yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya, adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Setelah adonan terbagi dua sama rata, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk yang kedua, saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta nangka. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Saya akan olesi menggunakan margarin hanya di bagian bawahnya saja. Setelah selesai, saya akan lapisi menggunakan kertas roti dan olesi kembali menggunakan margarin. Setelah selesai, tuang adonan yang pertama ke dalam loyang. Saya menuangkan adonan yang rasa nangka dulu. Jangan lupa diratakan. Selanjutnya hentakan beberapa kali. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Untuk tutup kaca saya tidak lapisi dengan kain bersih. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, ini udah mateng ya teman-teman. Cantik banget hasilnya, siap kita angkat. Untuk adonan yang kedua, ini sama saja kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya sama saja dengan yang adonan yang pertama tadi ya. Ini siap kita angkat. Sebelum kita keluarkan dari loyang, sisir dulu bagian pinggirannya supaya kita lebih mudah mengeluarkannya dari loyang. Setelah kita balik, jangan lupa lepaskan kertas rotinya.
Wow, hasilnya mulus banget ya teman-teman. Dan ini empuk banget. Setelah dingin, kita bisa langsung beri selai stroberi. Jangan lupa diratakan. Nah, setelah rata seperti ini, bisa langsung kita susun dengan bolu yang pertama tadi kita kukus. Dan bisa kita tekan-tekan seperti ini supaya lebih set atau lebih merekat. Selanjutnya bisa kita potong-potong. Yang pertama saya akan potong dulu menjadi 3 bagian sama rata. Dari potongannya ini udah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan potong kembali seperti ini. Hasilnya cantik banget. Kemudian saya akan kemas menggunakan plastik OPP ukuran 6 cm kali 10 cm ya, tapi saya sudah buka seperti ini. Ini plastik OPP-nya saya buka dan saya potong supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita kemas ya, seperti ini. Nah, cantik banget. Dan lakukan pengemasan dengan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu lapis panda nangka yang super enak. Sangat mudah cara membuatnya, hasilnya sangat lembut, empuk, perpaduan rasanya juga pas. Rasa nangka dan rasa pandannya ini bener-bener dijamin teman-teman bakalan suka ya. Kita coba buka. Nah, seperti ini hasilnya, sangat empuk. Empuk dan lembut banget ya teman-teman. Dan untuk seratnya juga sangat halus. Kita coba buka lagi. Wow, seratnya kelihatan halus banget ya teman-teman, lembut. Kita akan cobain, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget, manisnya pas. Perpaduan antara pandan dan nangkanya ini bener-bener enak banget. Lembut, empuk, teman-teman bakalan suka. Bisa untuk ide jualan, jadi untuk rincian harga modal dan harga jual, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.